Feng Tianxing sedikit terkejut. Mengapa Sera datang? Bukankah dia seharusnya melakukan tugas mencari umat manusia di luar? Kenapa dia tiba-tiba bebas sekarang? Selain itu, menurut akal sehat, Sera, seorang jenderal dengan banyak orang, tidak akan bisa tampil terang-terangan di sini. Apalagi setelah Sira memiliki hubungan buruk dengan penguasa kota di sini. Jiang segera menindaklanjuti, dan Feng Tianxing bertanya tanpa sadar. Apa yang terjadi di sini, Tuan Kota? Pertanyaan yang hampir menjadi kebiasaan inilah yang secara langsung meningkatkan harapan Jia Luo untuk Feng Tianxing. Feng Tianxing masih tidak tahu tentang jatuhnya penguasa kota, kecuali dia bisa mengetahui cara garis keturunan batu giok beracun tanpa melalui warisan garis keturunan, yang jelas tidak mungkin, dan bahkan Jia Luo tidak tahu bagaimana penguasa kota jatuh. Feng Tianxing bahkan lebih tidak mungkin untuk mengetahuinya. Mampu mengajukan pertanyaan krusial seperti itu pertama kali dia bangun dari koma, dan itu masih sangat akurat. Dari orang yang bisa dia percayai dan yang memiliki sarana tertentu untuk memahami situasi di luar, dia memahami semua perubahan ini. Jelas, Jiang dengan sempurna memenuhi kondisi ini. Selain itu, Jiang, sebagai playboy yang menganggur, bahkan jika dia ingin tinggal di sisi Feng Tianxing selama ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan-jalan beberapa kali. Dan Jiang tidak memenuhi harapan tinggi Feng Tianxing, dan bagaimanapun, dia masih mengguncang dunia luar. Tuan kota meninggal tanpa alasan. Dan kemudian Sera mendengar bahwa Feng Tianxing terluka, dan membunuh semua anak buahnya. Kemudian datanglah keputusan manajemen atas untuk membuat konsesi, memberikan Feng Tianxing posisi penguasa kota, dan sekarang Feng Tianxing dibiarkan mengambil alih penguasa kota itu sendiri. Hanya saja selain hal tersebut, ada beberapa hal sepele lainnya yang tidak menjadi masalah. Setelah hening sejenak, Feng Tianxing menghela nafas tak berdaya. Masalah penguasa kota adalah sebuah kecelakaan. Pada saat itu, saya tidak tahu bahwa darah tidak dapat disentuh begitu saja. Feng Tianxing merasakan kesedihan ketika dia berpikir bahwa orang kunci dari penguasa kota baru saja menghilang. Saya benar-benar ingin menggunakan tuan kota ini untuk mendorong kebencian dan ketidakpuasan akademi, dan kemudian menggunakan masalah ini untuk menyelesaikan Pit Father sampai akhir. Saat itu, Sera pasti tidak akan bisa kabur, dan perang pasti akan terjadi. Saat itu, bagian dalam ras iblis pasti berantakan. Sangat disayangkan Feng Tianxing masih mengabaikan satu hal. Pemahamannya tentang ras iblis tidak cukup menyeluruh. Dalam keadaan apa iblis akan menyerang dengan putus asa, dan dalam keadaan apa mereka akan memilih untuk tetap rendah hati dan sabar, yang tingkatnya sangat sulit untuk dipahami. Terutama kali ini, Feng Tianxing tidak tahu kegilaan macam apa yang dibuat oleh Tuan Kota, jadi dia berpikir untuk bertarung dengan dirinya sendiri. Sedemikian rupa sehingga pandangannya tentang ras iblis telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Di masa lalu, Feng Tianxing merasa bahwa iblis hanyalah beberapa orang dengan ide berbeda. Dan paling banyak mereka sedikit lebih agresif dan sedikit lebih kejam. Sekarang tampaknya keganasan mereka jauh melebihi harapan Feng Tianxing. Dan ada standar kemarahan yang Feng Tianxing sama sekali tidak yakin. Selama standar ini terlampaui, mereka akan bertarung dengan diri mereka sendiri apapun yang terjadi, apapun konsekuensinya. Dari perspektif melihat ke belakang, beberapa tindakan Feng Tianxing memang agak sembrono, mengingat terlalu sedikit dan gagal memperhitungkan setiap aspek kecerdasan. Jelas, dalam lingkungan seperti itu, Feng Tianxing masih membutuhkan banyak pengalaman untuk dikumpulkan, untuk memahami perilaku iblis dan memprediksi tindakan mereka dengan lebih baik. Meski ada beberapa penyesalan di hatinya, Feng Tianxing tidak tertekan. Kali ini adalah upaya yang berani. Selain pemahaman baru tentang ras iblis ini, Feng Tianxing juga mendapatkan beberapa hal yang belum dia ketahui sebelumnya. Misalnya, Jia Luo, sebagai Master Feng Tianxing, ini jelas merupakan iblis yang berbeda. Dari tindakannya untuk membantunya melawan serangan penguasa kota, hingga serangkaian metode tindak lanjut, dapat dilihat bahwa perilakunya sangat berbeda dari iblis-iblis ini. Tetapi Feng Tianxing masih tidak tahu apa tujuannya. Yah, saya tidak tahu persis apa yang dia inginkan, dan saya tidak tahu apakah Jia Luo akan dibodohi olehnya di masa depan. Memikirkan segala macam hal yang berantakan di dalam hatinya, Feng Tianxing akhirnya menggelengkan kepalanya, tidak mengingat hal-hal ini, dan langsung keluar. Begitu mereka memasuki halaman, satu orang segera bergegas, meraih lengan Feng Tianxing dan melihatnya sebentar. Karena takut kehilangan sesuatu. Dia terus bergumam. Fenger, biarkan ayah melihat, di mana ketukannya. Binatang itu tidak melakukan apapun padaku, Fenger. Fenger, katakan sesuatu. Ini, bukankah ini masih bodoh? Sera sekarang sangat khawatir. Dia benar-benar takut dengan apa yang salah dengan Feng Tianxing. Dia ingin melihat lebih dekat, tetapi dia juga takut tindakannya akan berdampak buruk pada Feng Tianxing. Jadi dia hanya bisa berdiri di sana. Buru-buru. Feng Tianxing melihat bahwa Sera benar-benar khawatir. Matanya tampak berkedip, dan dia kembali dengan tenang. Aku baik-baik saja. Kamu membawa begitu banyak orang ke sini kali ini, jadi kamu tidak takut dengan pendapat penguasa kota lain tentangmu.
Ketika Seluo mendengar ini, dia menghela nafas lega dan dengan hati-hati menjaga Feng Tianxing, karena takut dia akan menyebabkan kecelakaan lagi. Memang ada beberapa penguasa kota yang membuat masalah dalam perjalanan ke sini, tapi mereka semua dibunuh olehku. Feng Tianxing mengerutkan kening ketika mendengarnya, dan kemudian menatap tentara iblis. Menurut akal sehat, setan-setan ini seharusnya memiliki beberapa keluhan ketika Sera bertindak dengan kesetiaan seperti itu. Tetapi Feng Tianxing tidak dapat melihat ketidakpuasan dari mata mereka. Bahkan ketika mereka melihat ke arah Sira, mereka hampir menuliskan kata hormat di wajah mereka. Bagi Feng Tianxing, masalah ini membuatnya merasa sedikit sulit dipercaya. Kemarahan seperti apa yang dimiliki Sera? Feng Tianxing memiliki suara terbanyak. Meski bukan berarti tidak berguna, tapi tidak ada keuntungan untuk dibicarakan. Kemampuan komandan bahkan lebih umum. Penglihatannya juga sangat umum. Bagaimana mungkin seorang jenderal yang begitu biasa dalam segala aspek memiliki begitu banyak orang setia? Bawahan. Memikirkannya dengan hati-hati. Sejak dia membuka kotak Pandora, dia berada di jalan ekspansi. Sudah bertahun-tahun, tetapi tidak ada masalah sama sekali. Pasti ada alasan yang mendalam untuk ini. Feng Tianxing menunjuk ke arah seorang prajurit iblis. Akhir-akhir ini saya tidak nyaman. Saya akan meminjam orang ini dari Anda untuk membantu saya mencari informasi. Melihat permintaan Feng Tianxing, Sera langsung mengangguk. Oke, kamu ikuti aku, Fenger. Perintah apapun harus diselesaikan secepat mungkin. Setelah Fenger pulih, dengarkan pengaturan Fenger dan bekerja keras untukku, dan kamu akan mendapat manfaat. Setan-setan itu mengangguk lagi dan lagi. Ya, bagi para prajurit iblis ini, bisa melakukan sesuatu di sisi Feng Tianxing adalah masa depan yang cerah.